Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arditya Bantoro, mahasiswa PVTMO dari IFET. Di sini saya menjelaskan tentang seputar roda dan ban. Di sini kita bisa melihat ada velg. Velg itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kap bos atau bos tengah ini. Terus rim adalah bagian luar velg. Wheel nut bus, baut roda, center hole, bagian tengah roda atau velg, opening, bagian lubang-lubang velg ini untuk pendinginan saat mengerem, valve hole, bagian untuk lubang pompa angin atau cop ventil. Velg dibedakan menjadi dua, yaitu velg dari baja yang biasa digunakan untuk kendaraan niaga atau bus dan truk. Terus nomor 2, velg dari campuran logam. Biasanya digunakan untuk mobil-mobil pribadi seperti sedan, MPV dan LCGC. Jenis velg. Jenis velg ada 6. Yang pertama, DT atau divide type rim. Bentuknya seperti ini. Penggunaan untuk alat-alat berat pada industri. Yang kedua, drop center rim, digunakan pada kendaraan sedan dan juga pickup. Ketiga, with drop center rim, juga digunakan oleh sedan dan pickup. Semi drop center rim, digunakan oleh pickup yang bermuatan berat. Flat base rim, bentuknya seperti ini, digunakan untuk bis dan truk, trailer ataupun truk yang angkutannya berat. Dimensi utama roda seperti ini dimensinya. Sistem kode spesifikasi velg. Contoh 5,50 F kali 15 SDC. Keterangannya 5,50, yaitu lebar velg dalam bentuk inci. Lebar dari sini ke sini itu 5,50. F, bentuk flange velg. 15 diameter velg dalam bentuk inci. Diameter dari sini ke titik ini. SDC tipe rim. Selanjutnya, fungsi ban. Fungsi ban ada 4. Yang pertama, harus mampu menahan beban dari kendaraan atau angkutan yang ada di kendaraan. Kedua, kemampuan dorong dan mengerem. Ketiga, berbelok dan kestabilan. Keempat, kenyamanan pengemudi. Selanjutnya, struktur dasar ban. Yang pertama, rubber layer yang terdiri dari tread shoulder dan sidewall.
ini, street shoulder bagian terluarnya. Yang kedua, karkas. Karkas itu bagian kawat-kawat atau benang-benang ban. Yang ketiga, breaker. Bagian lapisan untuk yang mengenai aspal bagian dalam. Bed. Bagian sini bednya. Dan tear valve. Selanjutnya pola tread ban atau sering disebut batikan ban. Polanya seperti ini, ada 5 macam. Menurut konstruksinya, ban dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bias ply tear. Yang kedua, radial ply tear. Klasifikasi menurut caranya penyimpan udara. Ban dengan ban dalam seperti ban-ban biasa yang mempunyai ban dalam, dan ban tubeless yaitu ban tanpa ban dalam. Menurut penggunaan ban di musim dingin, ban slutless dan ban salju. Ban ini cocok untuk kendaraan yang berada di negara-negara bersalju. Ban cadangan. Ban yang digunakan jika salah satu ban bocor. Ban cadangan terdiri dari ban bias ply yang lebarnya kecil atau ringnya kecil, yang dirakit pada pelek dengan lebar peleknya yang kecil juga. Biasanya peleknya pelek kaleng dari baja. Pengertian aspek rasio. Aspek rasio rumusnya tinggi penampang dibagi lebar penampang. Contoh ukuran ban 175/65 R13. Tinggi penampangnya 114 mili, lebar penampangnya 175 mili. Aspek rasio 114 dibagi 175 kali 100%, yaitu 65. Simbol kecepatan yang ada di kode ban di pinggir itu. Simbol kecepatan maksimal, indeks ban, kapasitas angkut. Tekanan udara ban. Korek. Ban standar dengan tekanan yang dianjurkan oleh pabrik bannya. Yang ini overinflated, kelebihan tekanan. Yang ini kekurangan tekanan udara. Ban rolling resistance ban. 2. Pembangkitan panas oleh ban. 3. Kemampuan ban dalam pengereman. Suara pola pattern noise, yaitu suara ban saat dikendarai. 5. Standing wave. 6. Hydroplaning. 7. Kemampuan membelok. 8. Keausan ban. Rolling resistant ban. Penyebabnya 1. Tahanan gesek antar ban dengan permukaan jalan. 2. Tahanan
karena deformasi ban. Faktor-faktor yang mempengaruhi rolling resistensi ban. 1. Permukaan jalan yang licin atau basah. 2. Kecepatan kendaraan yang melebihi kecepatan maksimal ban. 3. Tekanan ban yang berlebihan. 4. Aspek rasio ban. 5. Konstruksi ban. Pembangkitan panas oleh ban. Tekanan ban yang berlebihan bisa meningkatkan tekanan panas pada ban. Beban juga bisa mempengaruhinya. Kecepatan kendaraan, lalu konstruksi ban. Kemampuan dan ban dalam pengereman. Yang pertama, besarnya gaya pengereman. Kondisi permukaan jalan. 2. Jenis ban. 3. Konstruksi ban. Kondisi di mana ban dioperasikan. Jalan licin atau di jalan bebatuan. Koefisiensi gesek. Pattern noise. Terjadi karena udara tertangkap di dalam alur tread atau di dalam batian ban saat ban bersinggungan dengan jalan atau aspal. Saat seketika tread tidak lagi bersinggungan dengan jalan, udara ini menyerbu keluar dan menimbulkan suara. Pattern noise ditentukan oleh pola tread atau batian. Pola tread yang seperti ini cenderung sangat kasar. Suaranya sampai terdengar dalam kabin. Standing wave. Oskilasi pada tread dalam interval pelunturan yang singkat dan terjadi terus di sekeliling ban. Yang mempengaruhi standing wave secara konstruksi, carcass, dan tekanan angin ban. Akibatnya, pembangkitan panas oleh ban sehingga saat keadaan tertentu dapat merusak ban atau ban bisa pecah. Karkas lepas dari tread ban sama dengan pecah, meledos. Hydroplaning problem. Hydroplaning problem terjadi jika lapisan tipis air mendesak masuk dari bagian depan alur ban dan ban tidak mampu membuangnya ke belakang sehingga ban meluncur di atas permukaan air. Istilahnya ban ngambang. Kecepatan foto penampakan ban pada permukaan jalan. Ini kecepatan 0 atau kendaraan diam. Ban di kontak dengan permukaan jalan dengan sempurna. Kecepatan 60 km per jam. Hampir seluruh telapak ban kontak dengan jalan. 80 km per jam, sebagian telapak ban mengapung di atas air. 100 km per jam, hampir seluruh telapak ban mengapung di atas ban, di atas air. Tinggi kembang foto penampakan ban pada permukaan jalan. Baru 7-5 mm. Seperti ini. Pengendaraan di jalan basah. Ban yang baik harus dapat mengalirkan air minimal 4-5 liter per detik.
Ketika kendaraan dipacu dengan kecepatan 60 km per jam di jalan basah. Kemampuan belok. Gaya sentrifugal kali gaya sentripetal. Gaya sentripetal terjadi karena deformasi dan side slipping pada tread yang terjadi karena gesekan antara ban dengan permukaan jalan. Untuk menstabilkan kendaraan pada belokan tajam. Kemampuan membelok. Yang mempengaruhinya spesifikasi ban semakin bagus tentunya juga semakin mahal, dan daya cengkramnya atau kemampuan beloknya juga bagus. Dua, beban yang diberikan pada permukaan singgung tread. Tiga, ukuran ban semakin lebar, daya cengkram atau kemampuan membeloknya juga sangat bagus. Keadaan permukaan jalan, tekanan udara ban, chamber udara cenderung rata dan lebar rim. Keausan ban. Ini biasanya ban sering digunakan saat kurang angin, dan ini sering digunakan saat kelebihan tekanan angin. Ini terjadi masalah pada chamber ban, dan ini juga biasanya ban yang seperti ini terjadi pada sering digunakan di jalan yang bebatuan. Batu, pecahan kaca atau benda keras dapat merusak ban. Tekanan angin yang tidak stabil. Jadi seperti ini. Pengereman, akselerasi kasar. Pengemudi agresif, beban berlebihan atau overload, paku, parkir dalam jangka waktu lama, melindas lubang, pemasangan ban tidak sempurna, pelek tidak sesuai ukuran ban. Terima kasih.